Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pasar Modal Syariah dengan anggota. Yang pertama ada Mbak Puji Lestari dengan NIM 411860. Kemudian saya sendiri Khulwatul Jannah dengan NIM 411861. Dan yang terakhir ada Mbak Ratna Normawati dengan NIM 411871. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama ada Initial Public Offering atau IPO, di mana IPO ini bisa disebut dengan go public atau juga penawaran umum perdana. Ini merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkan dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas dengan tujuan memberikan masukan dana kepada emiten, baik untuk kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut. Go public dapat dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru atau disebut dengan penawaran umum saham perdana atau IPO. Adapun proses go public sendiri itu yang pertama persiapan awal dan persiapan dokumen. Kemudian yang kedua penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke BEI. Kemudian yang ketiga penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dan yang terakhir penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di BEI. Pasar perdana dan mekanisme transaksinya. Pengertian pasar perdana. Pasar perdana atau primary market yaitu penawaran saham dari emiten kepada investor selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar ini ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang menerbitkan saham atau disebut juga emiten. Mekanisme transaksi pasar perdana. Pertama, saham atau efek yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit atau emiten akan ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham atau obligasi kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribe, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan. Proses ini disebut dengan refund. Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Poin selanjutnya ada pasar sekunder dan mekanisme transaksinya. Pengertian pasar sekunder. Pasar sekunder atau secondary market adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa, yang berarti pasar sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa atau efek yang telah diterbitkan di pasar perdana atau IPO. Perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder. Yang pertama pasar perdana. Yang ke-1, harga saham atau bursa pasar perdana cenderung tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua,
Dalam pasar perdana, investor tidak dibebankan biaya komisi untuk broker atau pialang. Yang ketiga, subjek atau pelaku yang memiliki kepentingan dalam pasar perdana adalah investor dengan emiten. Yang keempat, kegiatan dalam pasar perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar. Kemudian yang kelima, di dalam transaksi pasar perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian saham yang dapat dilakukan oleh investor. Terus yang kedua, pasar sekunder. Harga saham atau bursa pasar sekunder cenderung tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua, dalam pasar sekunder, investor tidak dibebankan biaya komisi untuk broker. Kemudian yang ketiga, subjek atau pelaku yang memiliki kepentingan dalam pasar sekunder adalah investor dengan emiten. Yang keempat, kegiatan dalam pasar perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar atau hanya dalam waktu yang terbatas. Kemudian yang kelima, di dalam pasar perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian saham yang dapat dilakukan oleh investor. Mekanisme transaksi pasar sekunder. Investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer BEI. Semua transaksi yang terjadi di sistem IATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi. Kemudian, netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindahan bukuan antar rekening. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.